Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah zikir dari Juwairiyah anha bahwa Nabi SAW pergi meninggalkannya untuk sholat subuh, sedangkan ia berada di tempat tidurnya. Lalu beliau kembali pada masa duha dan Juwairiyah masih tetap duduk di tempatnya. Nabi SAW bertanya, apakah engkau masih seperti ketika aku tinggalkan tadi? Ia menjawab, iya. Beliau bersabda, aku telah membaca 4 buah kalimat 3 kali yang jika ditimbang dengan apa yang engkau baca dari subuh tadi, maka kalimat itu lebih berat. Kata ialah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Segala puji bagi Allah dengan pujiannya sebanyak makhluknya dan sesuai dengan ridhonya dan sesuai beratnya arasnya dan seberat kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pergi bersama Rasulullah ke rumah seorang wanita yang di depannya terdapat biji-bijian dan batu kerikil yang biasa ia gunakan untuk bertasbih. Beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih mudah atau lebih baik daripada itu, yaitu subhanallah adada ma khalqi fis sama wa subhanallah adada ma khalqi fil ard wa subhanallah adada ma baina dzalika wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar mithla dzalik walhamdulillah mithla dzalik wa la ilaha illallah mithla dzalik wa la haula wa la quwwata illa billah mithla dzalik. Maha suci Allah sebanyak yang ia ciptakan di langit, maha suci Allah sebanyak yang ia ciptakan di bumi, maha suci Allah sebanyak yang ia ciptakan di antara keduanya, maha suci Allah sebanyak ia sebagai maha pencipta. Ucapkan pula Allahu Akbar seperti itu, alhamdulillah seperti itu, la ilaha illallah seperti itu, dan la haula wa la quwwata illa billah seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Faedah, mula alaih menulis bahwa maksud tasbih dengan cara yang lebih baik daripada itu adalah jika kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan lebih konsentrasi pada cara dan sifat-sifat tersebut. Jelaslah bahwa semakin kita merenungkan dan memikirkannya, tentulah zikir yang dengan itu akan lebih baik. Demikian pula dengan membaca sedikit ayat Al-Quran yang diiringi tadabbur atau renungan, tentu akan lebih baik daripada membaca banyak ayat Al-Quran tanpa merenungkan kandungannya. Jadi ulama berpendapat bahwa khasiat atau kualitaslah yang membuat sesuatu lebih utama. Karena dalam kalimat ini terdapat pernyataan kelemahan menghitung pujian terhadap Allah Ta'ala yang sangat dalam sebagai peringkat penghambaan yang sempurna. Maka para ahli sufi berkata, kamu telah melakukan dosa tidak terhitung banyaknya, lalu bagaimana kamu berzikir kepada Allah dengan menghitungnya? Dalam hal ini bukan berarti kita tidak penting menghitungnya. Jika demikian, mengapa banyak perintah di dalam hadis hitungan dengan jumlah tentu dengan jari-jari dan pada waktu tertentu, pula disertai fadilah dan janji-janji yang tertentu pula? Maksudnya adalah agar jangan merasa puas dengan jumlah yang tertentu itu. Berzikirlah sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan, dan pada waktu-waktu yang lain tetaplah menyibukkan diri dengan berzikir, sebab zikir adalah suatu yang luar biasa yang tidak dibatasi dengan hitungan. Hadis atas menyebutkan tentang biji-bijian yang biasa digunakan untuk berzikir yang dikenal dengan sebutan tasbih. Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa tasbih adalah bid'ah, namun hal itu tidaklah benar. Sebenarnya penggunaan tasbih adalah ada dalilnya yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ketika beliau melihat orang-orang sedang berzikir dengan menghitung kerikil atau biji-biji kurma, beliau tidak melarangnya. Jelas bahwa ini merupakan dalil baik diuntai benang atau tidak, hakikatnya sama saja. Banyak masyayikh atau para fuqaha yang menggunakan tasbih untuk berzikir. Maulana Abdul Halim menulis mas ini di dalam kitab Nudatul Fikri
dan mula'an alih menulis bahwa hadis tersebut adalah dalil yang benar bahwa boleh menggunakan tasbih untuk berzikir, mengingat Rasulullah tidak pernah melarang orang-orang yang gunakan biji-bijian atau batu-batu kering untuk berzikir, baik yang tidak terikat atau yang terikat benang, sesungguhnya sama saja. Oleh sebab itu, perkataan orang-orang yang bahwa menggunakan biji tasbih pada bid'ah sama sekali tidak bisa dipegang. Bahkan wali sufi mengistilahkan tasbih adalah cambuk untuk memukul setan. Alhamdulillah, hadis menjelaskan tentang keutamaan berzikir dan juga kebolehan kesunahan kita untuk menggunakan dengan biji-bijian atau tasbih. Mudah-mudahan Allah berpahaman dan kiat-kiat mengamalkan dan menyampaikannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.